Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkan kami dari tim Ratu Shima dengan saya Teguh Cahya selaku pembicara pertama dan pembicara kesimpulan, Muhammad Yopi selaku pembicara dari pihak pro, serta Dede Rafi selaku pembicara dari pihak kontra. Mosi perdebatan kita pada kali ini mengenai status kewarganegaraan bagi WNI ex-ISIS. Berangkat dari Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS yang merupakan sebuah organisasi radikal berasaskan Islam yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Irak dan juga Suriah. Melansir data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang menyatakan bahwa terdapat 699 WNI yang telah bergabung menjadi bagian dari ISIS. Sebagai respon dari pemerintah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yakni berupa keputusan untuk tidak memulangkan WNI ex-ISIS tersebut ke Indonesia. Namun, hal tersebut bukanlah solusi dari segala permasalahan. Isu mengenai kewarganegaraan yang dipertanyakan oleh WNI ex-ISIS masih menjadi permasalahan yang diperdebatkan. Berbicara mengenai kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa kewarganegaraan merupakan sebuah ikatan antara seseorang dan juga negaranya, di mana dalam konteks ini merupakan warga negara Indonesia. Sejatinya, WNI ex-ISIS masih secara resmi menyandang status WNI atau warga negara Indonesia dikarenakan melalui resolusi PBB nomor 2249 bahwasannya Dewan Keamanan PBB menyatakan ISIS bukanlah sebuah negara dan merupakan sebuah organisasi teroris. Artinya, ISIS tidak dapat memberikan status kewarganegaraan bagi WNI ex-ISIS. Menanggapi hal demikian, terdapat dua pandangan utama, yakni berupa pihak yang menyetujui adanya pencabutan kewarganegaraan serta pihak yang menyetujui tetap diberikannya status WNI. Pertama, dari pihak yang setuju atau sepakat dengan pemberian status WNI tersebut memiliki dua pokok pemikiran, yakni bahwasanya hak kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental bagi seluruh warga negara. Lalu yang kedua, mereka meyakini bahwasanya pencabutan kewarganegaraan bukanlah solusi untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia. Namun, di sisi lain, terdapat pihak yang menyetujui adanya pencabutan terhadap WNI ex-ISIS ini dengan dasar bahwasannya pencabutan tersebut merupakan sebuah solusi untuk mempertahankan kedaulatan negara serta melalui denasionalisasi warga negara. Hal ini akan menyebabkan keamanan dan ketentraman bagi keamanan negara. Hal-hal lebih lanjut akan diperdebatkan oleh kedua pembicara dari tim kami. Lalu sekian dan terima kasih. Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHA menyatakan bahwasanya setiap individu di dunia ini harus mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan suatu negara. Maka ketika sikap Indonesia adalah mencabut status kewarganegaraan WNI ex-ISIS, maka apakah rela Indonesia dicap sebagai negara pelanggar hak asasi manusia? Dewan Juri yang terhormat, paradigma kewarganegaraan di zaman modern ini adalah paradigma perlindungan dan juga paradigma hak asasi manusia. Tidak seperti dulu, paradigma kewarganegaraan adalah paradigma kesetiaan terhadap penguasa feodal pada masa itu. Hal tersebut terlihat dari perjanjian-perjanjian internasional yang ada pada saat ini mengenai kewarganegaraan. Di antaranya adalah pasal 15 DUHAM yang telah saya sebutkan tadi, dan juga pasal 8 dan 9 Konvensi 1961 mengenai pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan. Dalam pasal 8, diatur bahwasanya negara dilarang menghilangkan kewarganegaraan warga negaranya atas dasar ras, etnis, ataupun pandangan politik. Dan yang terpenting, dalam pasal 9 dikatakan bahwasanya negara melarang mencabut kewarganegaraan seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi stateless ataupun tanpa kewarganegaraan. Mengapa begitu, Dewan Juri yang terhormat? Dalam konsep kewarganegaraan, Hannah Arendt menjelaskan bahwasanya hak untuk hak kewarganegaraan adalah rights to have rights, hak untuk mendapatkan hak lainnya. Maka ketika seseorang tidak memiliki hak kewarganegaraan, Hannah Arendt menggambarkan bagaikan secara tidak langsung negara menghancurkan kehidupan orang tersebut. Maka penting bagi negara untuk menjaga status kewarganegaraan bagi warga negaranya demi kelangsungan hidup orang tersebut. Selain itu,
Dalam konsep kewarganegaraan ada suatu istilah yang dinamakan suatu genuine link. Genuine link ini dikenal semenjak kasus Notebaum Case di ICJ pada tahun 1955. ICJ menjelaskan genuine link ataupun genuine connection antara negara dengan warga negara terikat atas 3 hal: social, existence, dan juga sentiments atau perasaan. Interupsi. Silakan. Salah satu unsur status warganegaraan ialah adanya interaksi sosial antara negara dengan warga negara. Bagaimana kemudian negara akan menyikapi bahwa ISIS secara terang-terangan telah menghapuskan keterikatan sosial dengan negara Indonesia? Bagaimana kemudian efektif nationality dapat terwujud ketika rekan-rekan memberikan status warganegaraan bagi ex-WNI ISIS? Terima kasih. Namun, Nada Fedullah, seorang remaja WNI ex-ISIS yang terpaksa pergi ke Suriah karena keluarganya, mengatakan bahwasanya masih banyak WNI ex-ISIS di Suriah yang ingin kembali ke Indonesia. Alasannya, karena mereka masih memiliki keluarga di Indonesia. Mereka masih memiliki saudara ataupun kerabat di Indonesia, memiliki teman, dan juga mereka masih berbicara bahasa Indonesia. Maka merupakan suatu yang sangat kejam sekali apabila negara bersikap untuk mencabut status kewarganegaraan mereka. Selain itu, pencabutan status kewarganegaraan bukan merupakan suatu solusi untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia. Sebab dengan mencabut status kewarganegaraan mereka, bukan berarti mereka tidak akan kembali ke Indonesia. Masih ada jalur imigran gelap ataupun jalur ilegal-ilegal lainnya, sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia dan menularkan virus radikalisasi. Maka deradikalisasi mereka adalah solusi yang paling tepat. Interupsi. Silakan. 2019, Menko Polhukam mencatat terdapat 117 narapidana baik yang berada dalam maupun luar negeri yang sedang melakukan proses deradikalisasi. Bagaimana kemudian rekan-rekan menjamin efektivitas proses deradikalisasi akan diterapkan kepada ex-WNI militan ISIS? Baik, terima kasih. Namun, di Indonesia banyak bukti banyak teroris yang sudah taubat dan mereka ternyata banyak membantu negara Indonesia. Sebagai contoh, Ali Imran, dia adalah mantan bomber di pada masa bom Bali dan pada saat ini aktif untuk membantu kepolisian dalam memberantas terorisme. Selain itu, Abdurrahman Ayub, mantan anggota Jamaah Islamiyah, salah satu jaringan terorisme di Indonesia. Dia saat ini menjadi staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Masih banyak nama lain, Haidar Abbas, Al-Haidar, dan juga nama-nama lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tentu menjadi bukti bahwa deradikalisasi merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia. Maka pencabutan status kewarganegaraan bukanlah solusi, dan saya tetap pada posisi pro pada mosi perdebatan kali ini. Profesor Bagirmanan menyatakan, politik hukum kewarganegaraan Indonesia itu menghendaki proses berakhirnya status warga negara melalui jalur yang tidak mudah atau that is not easy. Hal ini dasarkan bahwa hak atas kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental bagi setiap manusia. Sehingga proses berakhirnya status kewarganegaraan itu harus didasarkan kepada alasan-alasan yang jelas, patut, dan tepat. Paul Weiss dalam tulisan yang berjudul Nationality and Statelessness is International Law menyatakan bahwa statelessness atau tanpa warga negara dapat ditujukan kepada seseorang yang memiliki warganegaraan namun tidak mendapatkan perlindungan dari negara, baik negara yang dia tempati maupun negara asalnya, sehingga status warganegaranya menjadi tidak efektif. Hal inilah yang dialami oleh WNI yang tergabung ke dalam militan ISIS. Kemudian secara normatif, salah satu cara kehilangan status kewarganegaraan Indonesia itu dirumuskan dalam pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, yaitu dikarenakan masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Tergabungnya WNI kepada militan ISIS di negara Timur Tengah seperti Suriah dan Irak adalah merupakan masuk kepada rumusan pasal tersebut. Sehingga proses masuknya WNI ke dalam militan ISIS merupakan proses yang ilegal dan menyebabkan kehilangan status warga negara Indonesia. Instruksi. Silahkan. Lalu bagaimana dengan istri ex-ISIS? Bagaimana dengan anak ex-ISIS yang mereka tidak tergabung dengan dinas ketentaraan ISIS? Apakah rekan-rekan mengusulkan untuk mencabut kewarganegaraan mereka juga? Dalam hal ini, kami tidak hendak mencabut status kewarganegaraan bagi keluarga militan ISIS seperti istri dan anak Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan artikel 32 Convention on the Reduction of Statelessness, mewajibkan sebuah negara untuk menghormati hak atas kewarganegaraan bagi keluarga militan ISIS. Hal ini didasarkan bahwa mereka tidak terikat secara langsung melakukan pemberontakan terhadap suatu negara.
Mari kita melakukan perbandingan negara. Perdana Menteri Austria Scott Morrison pada tahun 2019 memulangkan anak-anak yatim piatu dari kamp pengungsian Suriah untuk kembali ke Australia sesuai dengan syarat tertentu. Melanjutkan argumentasi, kemudian bagaimana pencabutan ini sesuai dengan konsepsi kedaulatan negara. Kathleen Weekly dalam bukunya yang berjudul Globalization and Citizenship in the Asia Pacific menyatakan bahwa konsep citizenship itu dapat dipandang dalam arti luas sebagai broadly political notion. Artinya, alat negara untuk menegaskan kedaulatannya termasuk mempertahankan keamanan dan pertahanan negara. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan pencabutan status kewarganegaraan yang berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan Convention on the Reduction of Statelessness pada tahun 61, artikel 8 ayat 3 huruf A kedua, bahwa pencabutan status kewarganegaraan dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan vital negara, seperti tindakan pengkhianatan negara atau tindakan yang mengancam pertahanan keamanan negara. Melihat orientasi dari militan ISIS ini kemudian mengancam perdamaian negara, terlebih SUMI yang tergabung dalam ISIS secara langsung, mereka menghapus keterikatan sosial atau social political nature of man dengan negara Indonesia. Hal tersebutlah yang proses pencabutan status kewarganegaraan akan dilakukan melalui proses denasionalisasi, Dewan Juri yang terhormat. Interupsi. Silahkan. Nampaknya rekan luput dari pasal 9 Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan yang melarang negara untuk mencabut kewarganegaraan yang menyebabkan orang tersebut menjadi stateless ataupun tanpa kewarganegaraan. Betapa kejamnya proposal dari rekan-rekan ketika membuat mereka menjadi stateless ataupun tanpa kewarganegaraan. Proses denasionalisasi yang dimaksud ialah ketika pencabutan status kewarganegaraan bagi kelompok militan ISIS ialah melalui proses pemberian kewarganegaraan ganda terlebih dahulu. Hal ini nantinya mereka tidak akan menjadi seorang stateless karena nanti akan mereka memilih status kewarganegaraan dari negara lain. Jika kita melihat praktik pada tahun 2019, menurut data dari Human Rights Watch mencatat bahwa terdapat 1.200 warga negara asing yang berada di negara Suriah yang mendapatkan status sebagai militan ISIS yang berasal dari negara Prancis, Swedia, dan Amerika Serikat. Ketiga negara ini kemudian melakukan proses denasionalisasi terhadap negara Kazakhstan, Tajikistan, Kosovo, Rusia, dan Turki untuk kemudian memberikan status warga negara terhadap kelompok militan ISIS tersebut. Kondisi tersebut dapat diterapkan di negara Indonesia, namun negara kita juga harus memperhatikan syarat utama yang telah ditetapkan oleh Secretary General of United Nations, bahwa syarat utama dalam melakukan denasionalisasi warga negara yang pertama, keputusan tersebut harus diakomodir oleh ketentuan hukum nasional. Yang kedua, mencerminkan prinsip proporsionalitas antara kepentingan negara serta kepentingan ex-WNI militan ISIS untuk mendapatkan status warga negara di negara lain. Atas dasar itulah kami tetap tidak setuju akan mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. International Civil Covenant and Political Rights telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas hak kewarganegaraannya. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah status kewarganegaraan bagi WNI ex-ISIS? Dewan Juri yang terhormat, setelah memperdengarkan argumentasi serta pikiran pokok dari pembicara tim pro dan juga pembicara tim kontra tim kami, saya, selaku pembicara kesimpulan, akan meringkas kembali apa saja yang menjadi argumentasi utama serta solusi dari kedua pembicara tim kami. Pertama, dari pembicara tim pro yang meyakini bahwasannya pemberian WNI kepada WNI ex-ISIS haruslah dilakukan dilandaskan atas dua argumentasi utama. Yang pertama, dikarenakan hak kewarganegaraan merupakan hak yang fundamental bagi warga negara. Lalu yang kedua, pencabutan kewarganegaraan bukanlah solusi yang efektif untuk menghilangkan radikalisme di Indonesia. Dan juga pembicara tim pro telah memberikan solusi untuk melakukan rehabilitasi bagi WNI ex-ISIS agar diterima kembali di masyarakat dan juga di negara Indonesia. Beranjak kepada tim kontra yang meyakini bahwasannya haruslah dilakukan pencabutan kewarganegaraan WNI bagi WNI ex-ISIS yang didasarkan atas dua argumentasi utama. Pertama, dikarenakan pencabutan ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara, dan argumentasi yang kedua merupakan proses denasionalisasi warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan di negara Indonesia. Pembicara dari tim kontra juga memberikan suatu solusi, yaitu berupa pencabutan kewarganegaraan WNI yang seperti yang telah dilakukan di negara Swiss, Amerika, dan juga Prancis melalui mekanisme dui kewarganegaraan terlebih dahulu. Demikianlah perdebatan dari tim kami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.